Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Pak Agung dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai analisis kinerja keuangan dan nilai intrinsik saham Bank CIMB Niaga dan Bank OCBC NISP tahun 2023 sampai 2024. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muna Putri dengan NPM 4093 dan rekan-rekan saya. Saya Fernanda Putri dengan NPM 4073. Saya Febrianti Dwi Utami dengan NPM 4168. Baik, yang pertama yaitu ada latar belakang. Nah, pasar modal Indonesia berkembang pesat dalam satu dekade terakhir, didorong pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Fluktuasi harga saham yang dinamis menuntut investor mengambil keputusan berbasis data. Sektor perbankan menjadi fokus utama karena perannya dalam stabilitas keuangan nasional. Analisis fundamental penting dilakukan untuk menilai kelayakan investasi melalui indikator seperti EPS, ROA, ROE, dan PER. Namun, harga pasar sering tidak mencerminkan nilai intrinsik akibat sentimen jangka pendek dan faktor eksternal seperti regulasi, kondisi makro, dan global. Hal ini menimbulkan risiko penilaian dan tidak akurat bagi investor. Metode fundamental termasuk analisis makro industri, laporan keuangan, dan penilaian nilai intrinsik membantu menentukan apakah saham under value atau over value. Pada sektor perbankan, metode ini relevan karena karakteristik bank yang stabil, beraset besar, dan diawasi ketat. Penelitian ini memilih dua bank, yaitu CIMB Niaga dan OCBC NISP, untuk dianalisis performa keuangan serta nilai intrinsiknya. Tujuan memberikan gambaran komprehensif dan membantu investor membuat keputusan investasi yang rasional, berbasis fundamental, dan menggunakan data terbaru. Next. Selanjutnya yaitu identitas perusahaan. Yang pertama ada PT CIMB Niaga Tbk, merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang berfokus pada layanan perbankan konvensional dan syariah, pembiayaan konsumen, serta aktivitas investasi dan sekuritas lewat anak usaha utama. Kantor pusat Bank PT Bank CIMB Niaga berlokasi di Jakarta dengan jaringan nasional yang sangat luas serta tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BSA. Mayoritas saham ini dimiliki oleh CIMB Group Holding Malaysia yang menunjukkan keunggulan kompetitif dalam hal sinergi dan transfer teknologi serta modal lintas negara. Sementara PT OCBC NISP merupakan salah satu bank swasta tertua di Indonesia yang menyediakan layanan perbankan retail, komersial, dan digital. Kantor pusat PT Bank OCBC NISP berada di Jakarta Selatan dengan jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham NISP. Bank ini dimiliki mayoritas oleh OCBC Group Singapura yang memperkuat sinergi teknologi dan kapasitas permodalannya. Next. Kemudian ada analisis nilai fundamental dan nilai intrinsik, yaitu ada EPS, harga saham, PER, BVPS, dividen total, DPS, dan dividend yield yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian analisis nilai fundamental dari intrinsik. Yang pertama EPS BNPA dan NISP sama-sama meningkat, menunjukkan perbaikan kemampuan menghasilkan laba per saham. BNPA memiliki EPS yang lebih tinggi dibanding NISP, sehingga profitabilitas per saham BNPA berada pada posisi lebih kuat. Kemudian harga saham BNPA meningkat dari 1960 menjadi 1725 pada 2024, sedangkan NISP naik juga. Nah, kenaikan ini menunjukkan bahwa sentimen pasar positif dan meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek pertumbuhan masing-masing bank. Kemudian dividen total dividen BNPA naik juga 2,5 juta ke 2,75 juta, sedangkan NISP meningkat dari 540.000 menjadi 620.000, yang menunjukkan bahwa kenaikan ini kemampuan laba yang kuat serta konsistensi kedua bank dalam membagikan dividen. Next. Kemudian pada DPS BNPA meningkat tipis, sedangkan NISP mengalami kenaikan lebih besar, yang menandakan bahwa pemegang saham di kedua bank menerima dividen per saham yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. PER BNPA dari 21,39 juta menjadi 19,94 juta, sedangkan NISP juga naik turun 20,44 juta menjadi 20,17,
menunjukkan bahwa penurunan ini valuasi saham yang semakin menarik seiring pertumbuhan laba yang lebih cepat dibanding kenaikan harga saham. Kemudian BVPS yaitu turun dari 0,001 sekian menjadi 0,001 sekian yang mengindikasikan bahwa penurunan buku atau meningkatnya jumlah saham yang beredar. Sebaliknya BVPS pada NISP naik menjadi 0, sekian menjadi 0,002 yang menunjukkan posisi ekuitas per saham yang lebih stabil. Next. Terakhir dividend yield BNGA naik sedikit juga dari 0,0 sekian, sedangkan NISP juga menjadi 0, sekian menjadi 0,000207 yang meskipun angkanya kecil, kenaikan DIY pada kedua bank tetap menunjukkan peningkatan imbal hasil dividen terhadap ekuitas. Selanjutnya ada analisis kinerja keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Next. Pada PT Bank CIMB Niaga, loan to deposit ratio dari 2023 dan 2024 stabil. Nah, ini menunjukkan bahwa kemampuan BNGA dalam memenuhi penarikan dana nasabah tetap kuat serta penyaluran kredit tidak menimbulkan tekanan likuiditas. Sedangkan LDR pada OCBC tetap stabil yang mencerminkan pengelolaan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit yang seimbang. Likuiditas NISP ini berada pada kondisi aman, didukung oleh pertumbuhan aset dan cadangan likuiditas yang kuat. Sedangkan pada quick ratio CIMB Niaga mengalami peningkatan yang mencerminkan bertambahnya kas penempatan bank lain dan aset likuid lainnya yang mampu menutup kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada aset tidak likuid. Nah, untuk pada bank OCBC juga mengalami kenaikan yang menunjukkan peningkatan kemampuan NISP dalam memenuhi kewajiban jangka pendek melalui kas dan aset yang sangat likuid. Next. Yang kedua ada rasio profitabilitas, di mana ROE BNGA ini naik dari 4,8% menjadi 4,19% yang menunjukkan efisiensi modal semakin baik meskipun peningkatannya kecil. Sedangkan pada NISP ROE meningkat dari 3,71 menjadi 4,02, di mana ada perbaikan kinerja namun masih lebih rendah dibanding BNGA karena strategi ekspansi NISP yang lebih konservatif. Untuk ROA, BNGA naik dari 0,57 menjadi 0,65. Nah, ini menunjukkan aset digunakan lebih efisien dalam menghasilkan laba. Sedangkan ROA NISP ini naik dari 0,55 ke 0,59. Ini mencerminkan efektivitas aset meningkat tetapi masih sedikit di bawah BNGA. Next. Ada rasio aktivitas, di mana ada pertumbuhan aset dari BNGA sendiri turun dari 347,28 triliun ke 332,99 triliun. Nah, penurunan ini mencerminkan pengetatan ekspansi untuk menjaga kualitas portofolio, namun tidak berdampak negatif pada profitabilitas sehingga efisiensi tetap terjaga. Sedangkan pada NISP, asetnya naik dari 239,87 triliun menjadi 252,42 triliun. Pertumbuhan positif ini menunjukkan aktivitas intermediasi yang lebih ekspansif, terutama dalam penyaluran kredit dan peningkatan aset produktif. Sedangkan efisiensi aset dilihat dari ROA, BNGA ini meningkat menjadi 0,65 yang menunjukkan aset semakin produktif meski total asetnya menurun. NISP ROA-nya naik menjadi 0,59 yang menandakan efisiensi aset membaik namun masih berada di bawah BNGA sehingga produktivitas aset BNGA ini lebih tinggi per unit asetnya. Nah, analisis yang terakhir yaitu rasio solvabilitas. Ekuitas pada BNGA mengalami kenaikan dari 46,98 triliun menjadi 51,37 triliun. Kenaikan ini menunjukkan penguatan modal inti dan kemampuan bank menyerap resiko serta mendukung pertumbuhan bisnis. Untuk NISP, ekuitas meningkat dari 35,36 triliun menjadi 36,84 triliun. Meski kenaikannya lebih kecil, solvabilitas NISP tetap kuat dan stabil. Untuk ketahanan modal pada perusahaan BNGA memiliki ketahanan modal lebih kuat karena peningkatan ekuitas yang lebih besar, memberikan ruang ekspansi dan penyerapan risiko yang lebih luas. Untuk NISP, tetap solvable dan stabil berkat peningkatan ekuitas serta pengelolaan risiko yang konservatif. Nah, dapat ditarik kesimpulan dari analisis yang telah
kita kerjakan, secara keseluruhan kedua bank mengalami perbaikan profitabilitas karena ROE dan ROA meningkat dari 2023 ke 2024, meskipun masih di bawah standar industri. BNGA menunjukkan kinerja sedikit lebih kuat dibandingkan NISB pada resiko tersebut. Dalam struktur keuangan, BNGA merampingkan aset namun memperkuat modal, sedangkan NISB mengalami pertumbuhan lebih ekspansif dengan kenaikan aset dan ekuitas sekaligus. Perusahaan BNGA memiliki ekuitas, BVPS, IPS, serta penurunan PR yang lebih besar, sehingga valuasinya terlihat lebih menarik dan ketahanan modal juga lebih kuat. Sementara itu, NISB tetap stabil dengan pertumbuhan aset yang konsisten dan manajemen risiko yang baik. Dengan demikian, BNGA unggul pada profitabilitas, nilai buku, dan struktur modal, namun NISB tetap menunjukkan kinerja yang solid dan berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.